Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan mempermudah perizinan dan kepastian hukum bagi para investor yang ingin berinvestasi di pesisir selatan. Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan investasi dari pihak swasta di berbagai sektor untuk menunjang dan mempercepat pembangunan. Perizinan kami permudah, asal investor serius mau membangun dan berinvestasi di daerah ini. Tidak ada lagi cerita berkas perizinan menumpuk di meja. Semua kita proses cepat, tegasnya. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, Kabupaten Pesisir Selatan memang sedang gencar mendekati para investor. Salah satu tujuannya adalah memajukan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Lantas, apakah benar semua itu untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan para pemilik modal? Lalu, bagaimana rakyat kebanyakan harus memenuhi berbagai kebutuhannya, sedangkan tidak ada bantuan dan tunjangan hidup untuk mereka? Alhasil, rakyat pun makin melarat. Inilah problem yang akan terus terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis, karena memang tidak berprinsip bahwa pengadaan infrastruktur negara dalam pembangunan adalah bagian dari pelaksanaan kewajibannya agar bisa melakukan pelayanan atau riayah terhadap rakyatnya. Tapi, bagaimana mendapatkan keuntungan dari apa yang dia bangun tersebut? Ditambah lagi, jika harus bekerja sama dengan swasta dalam pembiayaan atau kerja proyeknya, tentu keuntunganlah yang menjadi orientasinya. Lebih parah lagi jika ditopang oleh utang dengan riba yang biasa disebut bantuan, karena semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, justru pengelolaannya diserahkan kepada kapital, yaitu para pemilik modal. Sedangkan negara hanya mendapatkan sekedar bagi hasil atau royalti dari pengelolaan tersebut yang tidak seberapa. Berbeda dengan sistem kapitalis, Islam sebagai aturan yang sempurna telah mengatur dan memberi solusi atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk urusan infrastruktur. Peran negara sangat vital sebagai sebuah keharusan dalam pengurusan masyarakat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam pandangan Islam, ada sejumlah aset atau sumber daya yang terkategori kepemilikan umum yang mencegah pemberian hak khusus penguasaan sumber daya tersebut kepada individu atau kelompok tertentu. Setidaknya, ada 4 poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam. Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan pola pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalis yang menjadikan proyek infrastruktur sebagai ajang mencari keuntungan. Kedua, sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah membahas secara rinci dan tuntas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat, dan khilafah juga memastikan berjalannya politik ekonomi dengan benar. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ketiga, rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, dibangunlah masjid, sekolah, perpustakaan,
taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, pemakaman umum, dan tempat pengelolaan sampah. Dengan demikian, warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semuanya berada dalam jangkauan yang wajar. Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara real dikuasai dan dikelola oleh negara.